Kali ini kita akan belajar tentang steady state error dari suatu sistem. Seperti kita telah ketahui sebelumnya, untuk mendesain suatu sistem ada 3 hal yang perlu kita perhatikan, yaitu transient response, kemudian stabilitas, dan steady state error. Hal yang dua di atas, transient response dan stabilitas, telah selesai kita pelajari, dan kali ini kita akan mempelajari tentang steady state error. Nah, seperti yang kita ketahui, error itu adalah perbedaan antara output dan input. Nah, untuk steady state error ini adalah perbedaan antara output dan input pada T tak berhingga. Untuk mengevaluasi steady state error position daripada control system, itu kita menggunakan 3 bentuk gelombang, yaitu unit step di sini. Jadi fungsinya adalah 1 untuk T lebih besar dari 0. Sedangkan kalau kita laplaskan, tulis bentuk laplasnya adalah 1/s. Kemudian gelombang yang berikutnya adalah unit ramp. Unit ramp di sini kalau kita tuliskan dalam domain waktu itu T, jadi besarnya T untuk T lebih besar dari 0. Dan kalau kita laplaskan menjadi 1/s². Nah, bentuk gelombang yang ketiga yaitu yang parabola. Parabola di sini kalau kita nyatakan di dalam domain waktu itu adalah setengah T². Kemudian untuk laplasnya adalah 1/s⁻3. Sekarang mari kita analisa steady state error untuk closed loop control di bawah ini, bentuk closed loop control yang secara umum. Nah, di sini kalau error di sini, ini adalah selisih antara input terhadap outputnya. Sedangkan C, outputnya di sini itu adalah E dikalikan G. Sehingga secara umum E ini bisa kita tuliskan dalam bentuk seperti ini, karena kita dapatkan dari sini ES sama dengan, kemudian ini RS, CS-nya saya gantikan dengan ini, ES, GS. Jadi kalau kita kumpulkan, E-nya dipindah ke sebelah kiri semua menjadi 1 plus GS sama dengan RS. Jadi kalau kita dapatkan ES-nya menjadi bentuk seperti ini. Nah, seperti tadi yang kita ketahui, namanya steady state error itu kalau kita analisa pada saat T tak berhingga. Jadi error pada T tak berhingga. Atau kalau kita selesaikan dengan Laplace, berarti limit S mendekati 0 dari S dikalikan dengan ES. Atau bisa kita tulis karena ES kita bentuknya yang di sini, berarti bisa kita tulis steady state error kita adalah limit S mendekati tak berhingga dari SRS dibagi dengan 1 plus GS. Nah, berikut ini kalau kita berikan inputnya unit step seperti kita ketahui berarti bentuknya seperti ini. Misalnya inputnya ini unit step berarti adalah sama dengan 1 untuk T lebih besar dari 0. Nah, misalnya di sini ada output 1 seperti ini, output satunya seperti ini, berarti errornya dia, steady state errornya sama dengan 0 untuk output 1. Sedangkan untuk output 2 di sini, untuk output 2 karena outputnya di sini, berarti kita mempunyai steady state errornya sebesar ini, yang dinyatakan di sini. Seperti kita ketahui pada slide sebelumnya, kita untuk mendapatkan steady state error kita, itu adalah limit untuk S mendekati 0 dari S kita kalikan dengan RS dibagi dengan 1 plus GS. Begitu. Jadi kalau RS-nya ini diberikan step, maka ini kita ganti dengan 1/s. Sehingga kita mempunyai limitnya bisa kita masukkan di sini, GS karena ini 1, begitu. Jadi 1 dibagi dengan 1 plus limit dari S mendekati 0 GS. Nah, GS-nya ini secara umum bisa kita tuliskan dalam bentuk pole dan zero-nya. Nah, ini N di sini seperti kita ketahui pada materi-materi kita sebelumnya, N di sini adalah tipe dari sistem. Nah, ini adalah steady state error untuk inputnya ramp. Jadi, seperti kita ketahui kalau input ramp itu adalah sama dengan T untuk T lebih besar dari 0, jadi garis lurus ini. Kemudian output 1 ini adalah bentuknya yang di sini, output 1. Kalau kita lihat output 1 ini pada keadaan steady, dia sama dengan inputnya, berarti errornya sama dengan 0. Sedangkan output 2 untuk keadaan steady, dia tetap seperti ini, sehingga kita mempunyai error sebesar ini. Ini adalah steady state errornya. Kalau output 3 kita lihat berarti nanti steady state errornya lebih besar lagi.
Jadi secara umum steady state error untuk yang inputnya adalah step bisa kita nyatakan dalam bentuk seperti ini. Untuk inputnya bentuknya rem kita tuliskan, kita hitung dengan bentuk seperti ini, dan untuk input yang parabola kita hitung dengan bentuk yang seperti yang di bawah ini. Mari kita coba contoh berikut ini. Jadi ini adalah sistem kita. Kemudian kita diminta untuk menganalisa steady state error kita kalau inputnya diberikan 5 UT, 5 TUT, dan 5 T kuadrat UT. Asumsinya di sini sistem kita adalah stabil. Jadi kita tidak menganalisa kestabilan lagi. Jadi kita masukkan yang pertama, input kita adalah 5 UT. Maka untuk menghitung steady state error seperti kita sudah ketahui sebelumnya, itu adalah sama dengan 5 kita bagi dengan 1 plus limit S mendekati 0 dari GS. Nah, kita masukkan di sini berarti 5 dibagi dengan 1 plus, kalau S mendekati 0 dari GS ini kita masukkan berarti adalah 20. Jadi sama dengan hasilnya adalah 5/21. Nah, untuk steady state error kita kalau RT kita itu sama dengan 5 TUT, maka kita hitung steady state errornya itu adalah sama dengan 5 dibagi dengan limit S mendekati 0, S kita kalikan GS. Nah, kalau kita S kita kalikan GS, padahal S kita mendekati 0, GS-nya ini kita masukkan S-nya 0, jadi 0 dikalikan berapapun kita dapatkan 0. Jadi hasilnya adalah steady state error-nya tak berhingga. Untuk yang ketiga, input yang ketiga itu kalau RT-nya kita masukkan 5 T kuadrat UT. Nah, kalau seperti ini maka steady state error kita itu adalah sama dengan 10 di sini. Jadi turunan yang ini 10, kemudian kalau kita masukkan maka 10 dibagi dengan limit S mendekati 0 dari S kuadrat GS. Nah, begini. Kalau ini kita masukkan maka ini 10 dibagi dengan S 0, kita kalikan berapapun kita dapat 0, sehingga ini steady state error kita juga mendekati tak berhingga. Untuk contoh soal yang berikutnya, yang ini bisa nanti kalian kerjakan, kemudian nanti dikumpulkan sebagai tugas. Berikut ini juga ada soal yang bisa kalian kerjakan. Jadi ini adalah soal yang kedua, tadi yang pertama, dan ini adalah soal yang kedua untuk yang bisa kalian kerjakan. Demikian untuk steady state error yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Nah, untuk yang berikutnya nanti kita akan ada lagi untuk yang kelanjutan dari steady state error ini, di mana kita akan mempelajari untuk static error konstan dan tipe-tipe sistemnya. Selamat belajar.